Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wafiq Husaini Manuro. Saya dari HES 4A. Ingin melanjutkan resume dari buku Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum dari karangan Bapak Dr. Oki Fuad Wasithatmaja. Pada bab keduanya tentang hukum kehendak. Pada poin pertama, kajian mengenai pokok bebas dan keterikatan moral hukum menjadi penting. Setidaknya disebabkan oleh 3. Pertama, bahwa manusia adalah bentuk bekerjanya akal dan jiwa. Ia makhluk bebas dengan bekal sempurna berupa komponen akalnya, berkehendak dalam bebas ruang dan waktu yang menyertainya. Kedua, bahwa ruang kebebasan yang tercipta bagi manusia berinteraksi, berkreasi, membentuk sebuah peradaban yang dengannya manusia tumbuh dan berkembang. Dalam gerak dinamika spekultural, sosial kultural, manusia menjadi makhluk yang dengan kebebasannya mengendalikan potensi dirinya sendiri atau potensi dirinya diatur oleh kultur yang ada. Yang ketiga itu bahwa ruang keadilan menjadi perhatian dalam sejarah penemuan, penciptaan, serta pemberlakuan hukum. Poin kedua, hukum kehendak dan rasio akal. Hukum kehendak adalah hukum yang tercipta atas kehendak subjek atau pelaku dan menentukan ke arah mana kehendaknya ditujukan. Hukum kehendak ini dimiliki oleh manusia sebagai bentuk dari kehendak manusia untuk mengatur dirinya. Hukum kehendak ini berawal dari sebuah kehendak bebas untuk menentukan dirinya sendiri. Setiap makhluk memiliki kehendaknya dengan kehendak ia berbuat. Akal menjadi sarana untuk mewujudkan kehendak-kehendak manusia. Kehendak untuk meraih kebebasan hingga kedamaian. Juga keteraturan menentukan dan sekaligus mengendalikan setiap langkah dan perilaku manusia. Pada perbuatan manusia yang menimbulkan kerusakan dan semakin banyak manusia melakukannya, maka semakin banyak dampak yang timbul. Perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia menimbulkan inharmonisasi dalam proses pergerakan alam. Manusia menentukan langkahnya, berarti ia membebaskan dirinya dari proses gerak dinamis keterikatan di luar dirinya. Kekuatan akal ini begitu besar perannya dalam gerak dinamis manusia. Kekuatan akal juga menjadikan manusia sebagai pusat dari proses gerak peradaban. Proses perubahan tidak hanya terjadi pada seseorang, melainkan sekumpulan manusia atau masyarakat. Akal menuntut manusia dalam proses perubahan. Sifat spekulasi dalam mencari kebenaran bukanlah hal yang dilarang, justru dicoba untuk meletakkan dalam konsep ruang dan waktu. Namun keterbatasan ruang dan waktu menjadikan manusia terus-menerus mencari kebenaran yang baru. Nilai-nilai yang sudah ada. Nilai yang sudah hilang, pengakuan yang kuat atas kehendak bebas manusia ini meletakkan hukum dengan intinya moral sebagai penuntun dan pedoman perilaku manusia. Moral menjadi inti dari hukum kehendak manusia. Moral mengacu pada tataran ideal, yaitu kehendak Tuhan sebagai hukum tertinggi yang mengendalikan segenap ruang hidup manusia. Yang poin ketiga, ada konsep keadilan melekat. Keadilan adalah berlaku untuk menempatkan sesuatu pada posisinya, dan keadilan dan hukum adalah dua hal yang saling terkait. Salah satu pemikiran tertua dan tujuan pembentukan dan pemberlakuan hukum adalah keadilan. Hukum diciptakan karena bertujuan menciptakan keadilan. Manusia tidak lagi memberi jarak terpisah antara hukum dan keadilan, melainkan dengan hukum. Setiap pengambilan hukum wajib mendistribusikan keadilan yang sudah ada pada dirinya.
Inilah yang disebut dengan konsep keadilan melekat. Terima kasih. Selanjutnya akan saya bahas pada bab selanjutnya. Sesudahnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.